Indonesia itu sebetulnya pemerintahnya yaitu Soeharto, it's anti-Islam. Kenapa mereka sampai merasa saya menghina agama Hmm. Islam yang adalah agama saya? Jadi musuh saya, tanda petik, para pemuka agama yang mengotori cara berpikir rakyat Indonesia, jawabannya cuma satu. Karena mereka takut kehilangan power. Anda lahir 81. saya rasa pada tahun 80-an itu ketika Anda tumbuh sebagai Kristen, Anda tuh belum mendengar ada seruan agar jangan ucapkan selamat Natal. Ya, Nggak pernah kan? nggak pernah. Ya, apalagi saya, Hmm. ya. Saya dibesarkan di era di mana pas Natal kita datang ke keluarga Hmm. tetangga-tetangga Kristen. Betul. Selamat Natal, selamat Natal. Ketika Hmm. Idul Fitri dia datang Ya, ikut ngeramein makan ketupat. makan Ya, ketupat bla 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 opor. bla Ya, kan. ya. Karena idenya ketika itu adalah kita satu bangsa ya, Hmm. kita bersaudara ya. Hmm. Bhinneka Tunggal Ika tuh betul-betul diterapkan, dipercaya. Hmm. Nah belakangan artinya saya bicara tentang terutama sejak reformasi, sejak Mhm. 2000-an, tapi Hmm. dimulai saya duga tentang 1990-an. Hmm. Nah segregasi itu soal mulai melihat Indonesia ini sebagai sebuah negara yang tidak satu, itu Hmm. menguat. Berarti pada zaman Pak Soeharto sebenarnya udah ada ya? Saya pikir begitu ada yang nonjol dikit langsung hilang. Enggak, persis. Mhm. Sudah ada, tapi Mhm. kan berada di bawah karpet kan, Hmm. tidak pernah muncul kan. Oke. Karena betapapun saya barangkali nggak suka sama Soeharto, Mhm. tapi salah satu kontribusi dia adalah mencegah radikalisme. Hmm. Dari Indonesia ada Indonesia yang plural, Mhm. yang Mhm. sangat menghargai keberagaman, Mhm. yang kemudian di hijack Hmm. oleh kelompok-kelompok radikal tadi. Iya, ya. Yang sayangnya justru di era demokrasi ini itu dia tumbuh. Si Hmm. si kelompok-kelompok yang di masa lalu Anda bilang begitu, kalau di Begitu. masa Soeharto begitu muncul dipites, hilang, mati kan gitu Hmm. ya. Hmm. Sekarang kan enggak. Hmm. Tapi justru karena dia tumbuh dia bisa mengembangkan ide-ide itu. Nah, Hmm. ide itu harus dilawan dengan ide lagi. Hmm. Ini sebenarnya pertarungan ide, konsepsi kita tentang Indonesia itu sedang dipertaruhkan sekarang, sedang dipertarungkan. Nah, pada tahun 79 Mhm. ada sebuah peristiwa yang terjadi yang menyebabkan orang Islam itu merasa bahwa kita bisa tuh Balik lagi mengalahkan Barat ke Golden Age, ya. ya untuk ke arah Golden Age. Ya, paling Betul. tidak kita bisa loh mengalahkan Barat. Hmm. Kenapa? Ada revolusi Iran. Hmm. Ayatullah Khomeini ya Hmm. mengalahkan Syah Iran yang Hmm. didukung oleh Amerika Serikat. Hmm. Itu 1979. Mhm. Dunia Islam merasa bahwa kita bisa bangkit ternyata Ya. kalau kita bersatu. Nah di Indonesia pada tahun-tahun itu, Indonesia itu sebetulnya pemerintahnya yaitu Soeharto, it's anti-Islam. Anti-Islam in terms of tidak akan membiarkan gerakan-gerakan Islam untuk tumbuh yang seperti Anda bilang tadi. Tadi yang Gak si harus yang radikal. radikal. Hmm. Jadi semua yang berbau-bau Islam itu berusaha Ya pokoknya ditekan lah. moderat lah. Jangan. Enggak moderat, ditekan. Oke. Anda Islam itu, Anda adalah tokoh Islam, itu Anda akan mengalami kesulitan di Indonesia masa itu. Oh wow. Pernah ada era itu. Oke. 80-an mulai berubah Hmm. ya. Mulai ada pengajian-pengajian gitu ya.